Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas tentang ada satu manusia yang mana nantinya adalah orang yang paling sibuk di padang mahsyar. Namun sebelum berlanjut, marilah kita tebarkan syiar melalui channel ini dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu manusia yang mana nantinya adalah orang yang paling sibuk di padang mahsyar. Siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu, seorang suami tidak peduli kepada istrinya, istrinya tidak peduli kepada suaminya, anak tidak peduli kepada orang tuanya, begitu pula orang tua tidak peduli kepada anaknya. Pasangan tidak peduli kepada pasangannya, saudara tidak peduli kepada saudaranya, sahabat tidak peduli kepada sahabatnya. Likulli mri'im minhum. Pada hari itu semua orang sya'ni yaghnihi, sibuk mengurus diri sendiri. Semua orang, semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang paling sibuk pada hari itu, sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Beliau sibuk sangat, terlalu sibuknya Rasulullah. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencari ummati, ummati. Dikumpulkan semua umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sujud yang sangat lama, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka akan aku beri." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah, kasihanilah mereka. Mereka kepanasan di bawah terik matahari. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Baginda memanggil umat-umatnya untuk memberikan minum kepada mereka satu persatu. Wahai umatku, wahai umatku. Betapa luar biasa kepedulian Nabi kepada umatnya. Rasulullah padahal sudah dijamin masuk syurga. Syurganya syurga Firdaus. Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat syurga Firdaus. Tapi baginda tak rela, baginda ingin umatnya ikut bersamanya merasakan nikmatnya syurga tersebut. Ditampakkan ke hadapan baginda, "Ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad." Nabi tak tersenyum sedikit pun. Beliau bertanya lagi, "Umatku di mana ya Allah?" "Ini Firdaus." "Umatku di mana ya Allah?" Mereka di padang mahsyar. Nabi langsung keluar dari syurga mencari umatnya. Baginda memberi minum umatnya satu persatu. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Betapa bahagianya baginda. Baginda gembira bertemu umatnya itu ibarat bertemu kekasih lama. Beliau terus memberi minum. Sekali teguk kita tak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, ataupun kekasih tidak peduli kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah sibuk mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan?
Setelah memberi minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kembali. Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah, "Ya Rabb, ya Rabb." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kamu minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat." Kata Allah. Maka tunggulah di hujung sirat. Nabi menunggu kita di hujung sirat sambil mengatakan, "Allahumma sallim, Allahumma sallim." Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Maka yang amalnya banyak akan berhasil melewati sirat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, baginda langsung sujud kembali di hadapan Allah, sujud yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, selamatkanlah seorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji kurma." Akhirnya kata Allah, "Selamatkan mereka." Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka cedera parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka dan dipersilahkan masuk ke syurga. Setelah selesai, Nabi kembali ke hadapan Allah. Di bawah Arasy, Nabi bersujud kembali yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad, kenapa menangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Maka keluarlah lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi kembali lagi ke arsy Allah. "Ya Muhammad, bangkit, apa yang engkau inginkan?" Kemudian beliau mengatakan lagi, "Keluarkanlah umatku yang ada di dalam neraka yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi ataupun biji dzarrah." Kata Allah, "Aku izinkan." Lari lagi Rasulullah ke neraka menyelamatkan umatnya kembali. Dan kembali bersujud lagi, "Ya Allah." Kata Allah, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah." Kata Allah, "Aku izinkan." Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, terkadang aku merenung, masih pantaskah aku untuk merindukanmu? Masih pantaskah aku mengharapkan syafaatmu? Masih pantaskah aku menunduk terpaku mengucapkan salawat ketika namamu disebut? Di tengah deretan kesalahan yang telah kuperbuat, di tengah rangkaian kelalaian yang kuukir, di tengah kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa menambah panjang deretan dosa-dosaku. Ya Rasulullah, perkenankan aku mencintaimu semampuku dengan segala kelemahan dan kenaifanku, dengan segala kealpaan dan kelalaianku. Ya Rasulullah, aku memiliki mimpi kelak ketika di yaumil akhir aku akan memanggil engkau jauh di sudut sana. Di antara jutaan laut manusia aku akan berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dan aku berharap, sungguh aku berharap engkau akan menoleh ke arahku dan berkata, "Itu umatku." Sungguh aku ingin ya Rasul, aku ingin menjadi sebagian dari barisan panjang umat yang mendapatkan syafaatmu.
Aku ingin menjadi sebahagian dari umat yang tersenyum berdiri di belakangmu. Salam cinta dari kami, salam rindu dari kami untukmu ya Sayyidina ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya curahkan. Semoga kita semua termotivasi dalam menjunjung tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu bersalawat kepadanya dimanapun, kapanpun. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.